Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Karafi NPM 1907101025. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dan kelompok-kelompok saya. Itu yang pertama Istangra ini MZ komponen 1 yang sudah dijelaskan, dan yang kedua Kopi Devi Lestari, dan yang ketiga komponen ketiga yaitu saya sendiri yang akan membahasnya. 2 hours later. Yang baik, dukungan teknologi terhadap manajemen. Contoh kasus pelayanan dan dukungan service and support teknologi informasi. Pada tata kelola teknologi informasi merupakan bagian yang strategis dalam menjamin ketersediaan dan keberlanjutan penerapan proyek teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan maturity atau proses pelayanan dan dukungan TI pada berbagai institusi perguruan tinggi swasta di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metodologi kerangka kerja COVID yang dikembangkan di Governance Institute, disingkat ITGI, yang berbasis di Amerika Serikat untuk kontrol dan audit TI dengan fokus pada domain delivery and support, atau yang disingkat dengan DS. Hasil dari penelitian yang menggunakan sampel 10 perguruan tinggi swasta atau yang disingkat PTS terbaik di Kota Semarang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kematangan maturity level perguruan tinggi swasta di Kota Semarang sebagian besar sudah cukup baik, yaitu di atas skala 3 definite. Dengan distribusi tingkat kematangan pada perguruan tinggi swasta di Kota Semarang dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok tingkat kematangan layanan teknologi informasi, yaitu 1. Tingkat maturity rendah sebanyak 2 PTS, 2. Tingkat maturity sedang sebanyak 5 PTS, 3. Dan tingkat maturity tinggi sebanyak 3 PTS. Tata kelola dengan framework COVID 10 IT Strategic Management fokus pada keselarangan solusi IT dengan bisnis dengan memberikan added value pada produk dan service, membimbing dalam persaingan, efisien biaya, meningkat manajerial secara efektif. Keselarasan ini lebih dari sekedar keselarasan antara strategi IT dan strategi bisnis, namun juga menjaga keselarasan dengan operasional IT dan operasional bisnis. 2. Value delivery itu konsentrasi pengeluaran biaya dan pembuktian bahwa IT menghasilkan nilai optimal dan memenuhi kebutuhan bisnis, fleksibel untuk mengadopsi kebutuhan di masa datang, mudah digunakan, resiliensi dan aman, terintegrasi akurat dan informasi up to date. Ketiga, risk management membahas perlindungan pada aset IT, disaster recovery dan operasional yang terus-menerus melalui penerapan risk management yang transparan dan dikomunikasikan dalam rangka meningkatkan competitive advantage. Adapun cara dimanage risiko ada 3 macam, yaitu mitigasi minimalisasi risiko apabila terjadi, transfer memindahkan risiko, dan 3 atau accept risk menerima risiko. Keempat, resource management tentang optimalisasi pengetahuan IT instruktur dan mengoptimalkan investasi dan alokasi resource orang, aplikasi, teknologi, fasilitas, dan data. 5. Performance measurement memonitor dan mengontrol project delivery dan IT service. KAP IT mengelompokkan tingkat aktivitas tata kelola TI ke dalam 34 proses dan terbagi dalam 4 domain TI, meliputi plan and organize PO, execute and implement, deliver and support, dan monitor and evaluate ME. Banyak kontrol objektif mengharuskan pihak manajemen atau perusahaan menentukan kontrol objektif yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk itu perlu dilakukan penyelarasan tujuan bisnis dan tujuan TI agar diperoleh gambaran aktivitas apa yang ada pada perusahaan berkaitan dengan TI dalam menunjang pencapaian target perusahaan. Proses penyelarasan ini dilakukan dengan penghubungan tujuan bisnis goals, tujuan dengan tujuan TI atau IT goals atau IT tujuan
dengan melakukan referensi silang dari kedua tujuan tersebut, memudahkan bagi manajemen atau perusahaan untuk menerapkan perbaikan tata kelola TI dengan mudah dan efisien. Hal ini dimungkinkan karena best practice tersebut dirumuskan dan diteliti oleh ITGI dan dijadikan acuan untuk penerapan tata kelola di banyak perusahaan dengan implementasi tata kelola TI terbaik. Ya, sekian dari penjelasan saya. Apabila saya salah, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.